Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Kali ini kita akan belajar kelas 6, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi penting tentang semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan mencari tahu, siswa mampu menuliskan laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, dengan bekerja sama, tujuan kita menjadi lebih cepat tercapai. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Aspek apa? Bu Guru berikan contohnya. Taktik yang digunakan oleh Kolonel Sudirman adalah taktik gelar supit urang. Aspek mengapa? Pihak Indonesia marah dengan kedatangan sekutu karena para tawanan Belanda dipersenjatai. Aspek siapa? Tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Battle. Di mana pertempuran terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Kapan? Pertempuran Ambarawa berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Bagaimana? Kemenangan Indonesia diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Selanjutnya, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Upaya yang dilakukan dengan perundingan, tetapi pihak sekutu mengingkari janji, sehingga terjadilah pertempuran. Sehingga upayanya ada 2, yaitu perundingan dan pertempuran. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upaya yang telah dilakukan sudah maksimal. Pertama, diawali dengan perundingan untuk menghindari pertempuran.
walaupun akhirnya tetap terjadi pertempuran. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nietzsche yang melanggar kesepakatan? Tidak setuju, sikap Nietzsche tersebut yang menyebabkan pertempuran terjadi. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Taktik perang yang sangat bagus, pengepungan dilakukan dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, pantang menyerah. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contohnya. Dengan rajin belajar dan menghargai jasa para pahlawan. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ayo kita baca. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah Hena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of Santa Andrews mengatakan bahwa Hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Hena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan Hena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Berikut beberapa cara adaptasi hewan lain selain Hena. 1. Kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon menjadi membaur dengan lingkungannya. 3. Autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral.
Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang dapat menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Cumi-cumi. Cumi-cumi akan mengeluarkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan cumi-cumi bisa menghindari diri dari musuh. Dalam waktu beberapa saat, musuh tidak dapat melihat cumi-cumi. Saat itulah cumi-cumi akan berlari dengan cepat. Walang sangit. Walang sangit merupakan hewan yang bentuknya mirip dengan belalang. Hewan ini akan mengeluarkan bau sangit dari tubuhnya ketika diburu musuhnya. Bau yang dikeluarkan ini membuat musuh tidak tahan akan baunya. Siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuh dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Nah, berdasarkan hewan-hewan tadi, kamu bisa menuliskan kesimpulan kamu tentang cara hewan beradaptasi. Bu Guru sudah memberikan satu contoh, yaitu cicak. Kesimpulannya, cicak dengan memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Silakan kamu tuliskan untuk hewan lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel Agus Wiji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.